teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Emilia Purnama. Saya dari kelas MM1 Prodi Manajemen. Di sini saya akan menganalisis jurnal yang berjudul Dampak Perdagangan Internasional Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia tahun 2010 hingga 2021. Nah, tugas ini guna memenuhi tugas akhir yaitu UAS dari mata kuliah perekonomian Indonesia. Nah, analisis mendalam pengaruh perdagangan internasional, ekspor, impor, dan investasi asing terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia selama periode 2010 hingga 2021. Oke, yang pertama kita lihat tujuan dan metode penelitian pada jurnal ini. Tujuan menganalisis dampak perdagangan internasional terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, sedangkan untuk metode penelitian itu dalam berbentuk kualitatif, deskriptif, library research atau studi pustaka, dan analisis isi dari jurnal, buku, dan laporan resmi. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya, yaitu karakteristik dari perdagangan internasional Indonesia tahun 2010 hingga 2021. Yang pertama yaitu neraca perdagangan. Fluktuatif dengan defisit pada 2012 hingga 2014 akibat tingginya impor migas. Nah, yang kedua yaitu ekspor utama. Nah, ekspor utama kita yaitu kelapa sawit, batu bara, gas alam, kopi, dan karet. Sedangkan untuk impor utama yaitu mesin, elektronik, bahan baku, dan industri. Oke, yang selanjutnya yaitu peran perdagangan internasional. Apa aja sih peran dari perdagangan internasional? Yang pertama yaitu peran ekspor. Nah, banyak sekali peran dari perdagangan internasional antar negara ya. Nah, peran ekspor itu membuka lapangan kerja. Nah, yang kedua, mendiversifikasi ekspor untuk stabilitas ekonomi. Dan yang ketiga, meningkatkan pendapatan dan devisa. Dan untuk peran impor dan investasi asing, yang pertama menyediakan teknologi, bahan baku, dan juga modal. Yang kedua, FDI bawa modal teknologi, manajemen baru. Dan yang ketiga yaitu namun FDI kurang signifikan secara statistik pada pertumbuhannya, yaitu dampak positif dari perdagangan internasional. Nah, ini sangat menarik sekali untuk kita bahas. Jadi, perlu kita ketahui bahwa perdagangan internasional memiliki dampak positif dan juga ada dampak negatifnya. Yang kali ini kita bahas adalah dampak positif dari perdagangan internasional. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Maksudnya adalah mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi nasional. Yang kedua, transfer teknologi, yaitu mempercepat akses teknologi dan investasi baru. Yang ketiga, kualitas SDM, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara signifikan. Yang keempat, yaitu efisiensi produksi. Nah, ini memicu efisiensi dan daya saing industri dalam negeri. Yang kelima yaitu diversifikasi ekspor, artinya kurangi risiko ketergantungan ekonomi. Bahas dampak positif, sekarang kita membahas tentang dampak negatif dari perdagangan internasional. Yang pertama yaitu defisit neraca perdagangan. Nah, terjadinya ketergantungan impor dapat menyebabkan defisit perdagangan yang berkelanjutan. Yang kedua, ketergantungan eksternal. Nah, ketergantungan eksternal adalah ketergantungan dari luar. Nah, dia meningkatkan risiko terganggunya ekonomi jika pasar global berubah drastis. Yang ketiga yaitu fluktuasi harga komoditas. Artinya, guncangan ekonomi akibat volatilitas harga di pasar internasional. Yang keempat yaitu persaingan tak seimbang. Nah, ini juga berisiko diindustrialisasi, prematur, dan tekanan pada sektor domestik. Yang kelima, yaitu ketimpangan ekonomi. Ada
adalah eksploitasi sumber daya alam dan ketimpangan distribusi hasil ekonomi. Kesimpulan dan rekomendasi kebijakan. Perdagangan internasional berkontribusi penting terhadap pertumbuhan ekonomi, namun membawa resiko tersendiri. Diperlukan kebijakan seimbang antara ekspor dan impor untuk stabilitas ekonomi, penguatan sektor domestik melalui diversifikasi ekonomi dan inovasi sangat krusial. Substitusi impor dan peningkatan ekspor bernilai tambah harus menjadi fokus utama. Nah, setelah kita analisis jurnal tersebut, saya akan menyampaikan kelebihan dan kekurangan dari jurnal itu. Kelebihan yang pertama, data lengkap dengan tabel dan grafik pendukung. Teori ekonomi komprehensif, Smith, Ricardo, H.O., Rostow. Analisis dampak positif dan negatif secara seimbang. Nah, untuk kekurangannya adalah kurang analisis kuantitatif mendalam atau no-regresi statistik. Fokus lebih pada aspek deskriptif atau teoritik. Data PDB grafik kurang konsisten per tahun. Kurang pembahasan strategi konkret per sektor industri.